Oke, so what's up my friend, sahabat podcast dakwah digital Damar Ardian DVD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di dakwah Islam Damar Ardian di sini. Oke. Kali ini kita akan membahas, atau materi kali ini kita akan membahas tentang kesulitan atau tantangan berdakwah di era Gen Z sekarang ya guys ya. Langsung saja kita masuk ke materinya, cekidot. Jadi begini teman-teman, di era Gen Z atau sekarang ya guys ya, kita banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami kendala dalam menerapkan dakwah kepada sesama muslim atau sesama muslim kita. Karena gimana? Karena di era Gen Z sekarang itu kebanyakan anak-anaknya atau mereka itu sibuk mengurusi duniawinya dan melupakan akhirat. Dan kalaupun itu mereka masih mendengarkan dakwah-dakwah dari seseorang, pun mereka pasti memandang, ini dari anak siapa, dari keturunan apa, dari pondok ataupun bukan ya. Zaman sekarang seperti itu. Mungkin mereka itu lebih memandang ke fisik ataupun cara berpakaian mereka gitu. Jadi sulit banget untuk berdakwah di era Gen Z sekarang. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu Gen Z sekarang itu lebih banyak bermalas-malasan atau bermager-mageran. Mereka hanya sibuk menyekrol TikTok, menyekrol Instagram, mencari validasi ke sana ke sini, dan melupakan kewajiban beragama mereka. Jadi Gen Z itu bisa dikatakan Islam KTP juga ya guys ya. Bisa diartikan juga seperti itu juga lah. Karena mereka sekarang itu kayak nggak tahu caranya mengaji, pun nggak ada yang tahu. Jadi mereka itu melupakan apa yang diwajibkan oleh seorang yang beragama ya guys ya. Kendala bagi seorang pendakwah sekarang itu juga sangat sulit, karena di era Gen Z sekarang ini diberitahu kebenaran ataupun diberitahu sesuatu yang kebenaran, itu mereka pasti menyepelekan hal-hal tersebut. Karena mungkin kalau memandang dari segi umur ya guys ya, memandang segi umur, walaupun sederajat, mereka bakal mengira ilmunya sampai seberapa, sok tahu banget gini-gini, sok suci. Kadang seperti itu juga, karena pada dasarnya yang dipandang zaman sekarang itu kalau berdakwah ya, itu lulusan pondok atau bukan, anak kiai atau bukan, itu gus apa-apa ke keturunan Habib atau bukan. Padahal pada dasarnya sekarang itu ilmu itu bisa dicari bukan hanya lewat di pondok ya guys ya. Sekarang yang di pondok itu belum tentu ilmunya lebih tinggi, dan yang tidak di pondok belum tentu ilmunya lebih tinggi juga di pondok. Jadi jangan saling menyalahkan atau terlalu fanatik, terlalu berlebihan dalam memahami atau berpikir seseorang berlebihan, karena kita tidak tahu apa dasarnya. Yang ketiga, mereka itu Gen Z itu lebih egois. Mereka itu kalau istilahnya itu suka kalau ngefans sama dia, walaupun dia itu salah dibela, dan kalau nggak ngefans walaupun dia benar itu dicari kesalahannya. Seperti itu. Gen Z itu sangat sulit karena sudah punya rasa ngefans lah, cara gampangnya ya guys, ngefans ataupun fetis terhadap seseorang ataupun pendakwah. Jadi kita itu kalau di era Gen Z sekarang itu menjadi pendakwah itu sulitnya itu kalau kita hanya seorang lulusan
kuliahan ataupun seorang lulusan yang biasa saja tanpa terpandang itu mungkin agak sulit ya guys ya. Mereka akan berpikir seolah-olah kita itu tahu apa tentang agama, tahu apa tentang lebih kedalaman agama. Padahal pada dasarnya itu berdakwah itu hukumnya fardu kifayah ya guys ya. Jadi gimana ya guys ya, menurut kalian, tanggapan kalian? Karena kita itu berdakwah itu hanya mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kita itu mengikuti sunnah Rasulullah dan kita mencoba menerapkan sunnah tersebut dengan cara kita sendiri, dengan cara berpenampilan kita sendiri ya guys ya. Mungkin banyak orang luar di sana yang menyepelekan kita ataupun gimana ya guys ya, tapi kita jangan lupa untuk selalu berkomitmen bahwa berdakwah itu pasti juga ada balasannya nanti di suatu saat. Kita di sini saling sharing saja, saling memberikan masukan dan apapun itu tentang sesuatu yang baik, contohnya selalu merujuk teman-teman kita sesama Gen Z itu untuk mendorong kebaikan. Jadi walaupun sulit tantangannya, walaupun banyak tantangannya, tapi kita harus bersikap enjoy. Jangan dimasukkan hati apapun itu. Caci makian mereka itu semangat kita untuk lebih berdakwah lagi. Yang penting kita tidak ada unsur-unsur kesombongan ataupun unsur-unsur yang lainnya, seperti mencari validasi lah, contohnya mencari validasi untuk menjadi orang yang sok baik, sok suci, dipandang tinggi oleh masyarakat contohnya. Terkadang Gen Z itu jika ingin berdakwah itu dipandang dulu di masyarakat, dia anak siapa gitu. Contohnya di tempat tinggal saya itu dia hanya lulusan SMA, lulusan dari madrasah aliyah, tapi dia anak ustadz. Dia akhirnya di list itu di papan pengumum, papan takmir masjid, jadi jadwal khutbah Jumat, khutbah ba'da isya di malam minggu, terus disuruh imam di masjid juga. Dia cuma lulusan SMA, dan yang lulusan kuliah sampai S2 gitu, jurusan agama, jurusan pendidikan, itu nggak di list sama takmir masjidnya. Karena apa? Karena dia dari golongan anak yang bukan petinggi desa, contohnya ustadz kiai ataupun orang terpandang lah, contoh gitulah pokoknya, orang terpandang di desanya. Maka dia kayak biasalah, dia gimana orang biasa, walaupun sekolahnya tinggi kayak nggak dipandang gitu, kayak dipandang sebelah mata gitu. Padahal ilmunya kita nggak tahu, dia jurusannya sampai tinggi, jurusan agama pula, tapi mereka dipandang rendah cuma karena orang tuanya orang tua biasa, kerjanya cuma jadi petani. Ada juga yang lulusan pondok cuma sampai tamatan SMA. Itu aja kalau di luar kelakuannya orang kampung tuh nggak ada yang tahu, tapi dipandang tinggi oleh kampung desa. Jadi gimana ya, sulitnya berdakwah di era sekarang itu ya baik. Salah satunya tadi yang aku sebutin, dari yang pertama itu misalnya dari cara berpenampilan ataupun outfit kita ya guys ya. Terus cara outfit, cara berpakaian, dari fisik juga, terus dari segi kamu dari anak siapa, kamu lulusan mana, mungkin banyak lagi lah kendala-kendala zaman sekarang. Dan juga kita itu sulit untuk kadang sulit ya mendorong teman-teman kita untuk selalu berbuat baik. Contohnya kita yang sedang berkuliah, contohnya mendorong teman-teman kita yang satu kontrakan atau satu kos untuk sholat berjamaah. Nggak usah sholat berjamaah dah, memberikan nasihat untuk sholat gitu aja. Kadang teman kita aja yang satu kos-kosan, satu kontrakan, padahal beragama Islam ya, itu maksudnya udah umurnya 20 lebih tapi masih meninggalkan sholat. Itu ya gimana ya, walaupun kita udah memberikan saran, walaupun mereka nggak mengikuti saran kita, acuh tak acuh, tapi kita jangan lupa untuk berbuat baik dan selalu
memberikan motivasi kepada mereka agar tetap selalu berdakwah ya guys ya. Mungkin itu kendala-kendala dari berdakwah di era Gen Z zaman sekarang ya guys ya. Mungkin sampai di sini materi kita podcast hari ini. Kita jangan lupa sharing-sharing tentang kebaikan, jangan lupa share ke teman-teman kita yang masih sangat angkuh untuk diberi motivasi tentang keagamaan ya guys ya. Jadi walaupun kita gimana pun, sulit apapun kita mengejar dunia, jangan lupa kembali ke asal kita, jangan lupa kembali kepada Allah. Ingat selalu Allah, karena tempat kembali hanyalah kepada Allah nantinya. Dunia ini hanya sementara ya guys ya. Kejarlah duniamu, kejarlah akhiratmu. Jadi jangan mempertimbangkan satu doang tanpa mempertimbangkan yang satunya lagi. Jadi cukup podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast lain, di podcast dakwah Islam Damar Ardians lagi ya guys ya. Sampai di sini, bisa nanti komen di kolom komentar untuk materi-materi podcast selanjutnya. Saya Damar Ardians sini undur diri dari podcast. Yuk kembali ke podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.